Halo, perkenalkan nama saya Diananda Amalia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bisnis Digital dengan judul Analisis Bisnis Digital. Pada presentasi ini, saya akan membahas konsep bisnis digital, jenis-jenisnya, studi kasus perusahaan digital, serta analisis keunggulan dan pengembangan bisnis digital di era teknologi saat ini. Mari kita mulai penjelasannya. Pada era digital saat ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar dalam dunia bisnis. Banyak perusahaan mulai memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, memperluas jangkauan pasar, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Karena itu, pemahaman mengenai bisnis digital menjadi sangat penting agar perusahaan dapat bertahan dan bersaing di era modern. Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan operasional dan pemasaran. Bisnis ini menggunakan internet dan berbagai platform digital untuk memberikan layanan yang lebih cepat, fleksibel, serta memudahkan interaksi dengan pelanggan. Karena kemudahan dan efisiensi tersebut, bisnis digital saat ini menjadi salah satu faktor penting dalam pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan. Bisnis digital memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, bisnis digital memanfaatkan internet sebagai media utama dalam menjalankan usaha dan menjangkau pelanggan. Yang kedua, operasional bisnis menggunakan teknologi informasi sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, interaksi dengan pelanggan dilakukan dengan secara digital, sehingga komunikasi dapat berlangsung secara langsung atau real time. Dan yang terakhir, bisnis digital memiliki fleksibilitas tinggi sehingga perusahaan dapat menyesuaikan produk maupun layanan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada slide ini ditampilkan perbedaan antara bisnis digital dan bisnis konvensional. Dari sisi operasional, bisnis digital lebih mudah dijalankan karena banyak proses sudah terdigitalisasi. Kemudian, dari jangkauan pasar, bisnis digital tidak terbatas wilayah sehingga dapat menjangkau konsumen lebih luas. Biaya operasional juga cenderung lebih efisien dibandingkan bisnis konvensional yang membutuhkan tempat fisik. Selain itu, layanan pada bisnis digital dapat dilakukan lebih cepat bahkan secara instan melalui platform online. Media pemasaran juga lebih luas karena dapat memanfaatkan berbagai platform digital. Perbedaan-perbedaan ini membuat bisnis digital menjadi semakin diminati di era modern saat ini. Bisnis digital memiliki beberapa jenis utama. Pertama, versi digital dari bisnis non-digital, yaitu bisnis tradisional yang berubah menjadi berbasis online. Misalnya, toko yang mulai berjualan melalui internet. Kedua, fasilitator digital, yaitu platform yang membantu bisnis konvensional masuk ke pasar digital. Dan ketiga, bisnis digital hybrid, yaitu bisnis yang menggabungkan layanan online dan offline secara bersamaan. Jenis bisnis digital pertama adalah versi digital dari bisnis non-digital. Model ini terjadi ketika bisnis tradisional yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline mulai memanfaatkan platform online untuk menjual produknya. Contohnya, toko fisik yang kemudian membuka toko online melalui website atau marketplace sehingga dapat menjangkau pelanggan yang lebih luas. Jenis berikutnya adalah fasilitator digital dari bisnis non-digital. Model bisnis ini berupa platform digital yang membantu penjual dan pembeli bertemu secara online. Contohnya adalah marketplace yang memungkinkan pelaku usaha menjual produknya tanpa harus memiliki toko online sendiri. Dengan adanya platform ini, banyak bisnis kecil dapat masuk ke pasar digital dengan lebih mudah. Jenis bisnis digital berikutnya adalah bisnis digital hybrid. Model bisnis ini menggabungkan layanan online dan offline secara bersamaan sehingga pelanggan dapat memilih cara bertransaksi yang paling nyaman. Sebagai contoh, pelanggan dapat memesan produk secara online tetapi tetap bisa datang langsung ke toko fisik jika diperlukan. Model hybrid ini banyak digunakan karena mampu memberikan pengalaman yang lebih fleksibel bagi pelanggan. Sebagai studi kasus, pada presentasi ini digunakan perusahaan Gojek. Gojek merupakan salah satu pelopor dalam perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan dalam satu aplikasi. Melalui inovasi yang terus berkembang, Gojek membantu masyarakat dalam layanan transportasi, pengantaran makanan, hingga sistem pembayaran digital. Kehadiran Gojek telah mengubah cara masyarakat menggunakan layanan sehari-hari menjadi lebih mudah dan efisien.
Jika dilihat dari model bisnisnya, Gojek dapat dikategorikan sebagai bisnis digital hybrid sekaligus fasilitator digital. Gojek berperan sebagai penghubung antara pengguna dengan berbagai layanan seperti transportasi, pengantaran makanan, dan layanan lainnya. Selain itu, Gojek juga memfasilitasi transaksi digital sehingga proses pembayaran menjadi lebih mudah dan praktis bagi pengguna maupun mitra usaha. Salah satu keunggulan bisnis digital Gojek adalah pasar tanpa batas. Melalui aplikasi digital, layanan Gojek dapat digunakan di berbagai kota tanpa batasan geografis seperti bisnis konvensional. Hal ini memungkinkan perusahaan menjangkau lebih banyak pengguna sekaligus, membuka peluang pendapatan yang lebih besar bagi mitra driver maupun pelaku usaha. Keunggulan lain dari bisnis digital Gojek adalah potensi penghasilan yang terbuka bagi berbagai pihak. Melalui platform ini, mitra driver maupun pelaku usaha dapat memperoleh penghasilan secara fleksibel sesuai jumlah layanan yang diberikan. Model bisnis digital seperti ini tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat luas. Keunggulan lainnya dari Gojek adalah pemanfaatan teknologi digital dalam operasionalnya. Aplikasi Gojek dirancang agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan pengguna. Selain itu, sistem pembayaran digital membuat transaksi menjadi lebih praktis tanpa harus menggunakan uang tunai. Gojek juga memanfaatkan analisis data untuk meningkatkan kualitas layanan serta menggunakan teknologi GPS untuk memantau lokasi secara akurat sehingga layanan dapat diberikan dengan lebih cepat dan efisien. Transformasi digital di Gojek terlihat dari kemampuannya untuk terus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Gojek tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan lain seperti pengantaran makanan, pembayaran digital, hingga layanan kebutuhan sehari-hari. Inovasi yang terus dilakukan membuat Gojek mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis digital. Untuk menjaga perkembangan bisnis digital, diperlukan strategi pengembangan yang berkelanjutan. Salah satu usulan pengembangan adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk mengoptimalkan analisis data dan meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, perusahaan dapat memperluas layanan ke segmen pasar baru serta menjalin kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis. Pengembangan layanan yang ramah lingkungan juga penting agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Sebagai kesimpulan, bisnis digital memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi modern. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi operasional serta menjangkau konsumen secara lebih luas. Perusahaan yang mampu beradaptasi dan terus berinovasi akan tetap kompetitif dalam menghadapi kebutuhan pasar di era digital yang terus berkembang. Demikian presentasi mengenai analisis bisnis digital yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman mengenai perkembangan bisnis digital saat ini. Terima kasih.